Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 dengan pokok bahasan pengawasan dan monep program pendidikan luar sekolah. Perkenalkan, nama saya Tiara Indah Purnamasari dan kedelapan rekan saya ada Meli Permatasari, Atika Ulfanabila, Farida Baniti Sofia, Muhammad Rizal, Dandi Haryadi, Fitri Rohmato Amin, Cici Anggun Dianita, dan Desi Anggraini. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pengawasan. Pengawasan atau controlling merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi terdahulu yang ada di dalam manajemen tidak akan efektif tanpa disertai dengan fungsi pengawasan. Ada banyak definisi pengawasan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Robert J. Mocker. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan. Merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Selanjutnya, menurut Sujana, dalam bukunya Manajemen Program Pendidikan disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan baik terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan atau organisasi maupun terhadap komponen-komponen organisasi. Komponen-komponen itu meliputi sumber daya yang tersedia, sasaran, proses, hasil, dan pengaruh program yang dilaksanakan. Di samping itu, pengawasan dilakukan untuk mengidentifikasi ketetapan terhadap hasil yang dicapai dan terhadap rencana yang telah ditetapkan, mengetahui penyimpangan dan rencana, dan mengupayakan perbaikan dan pengembangan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan proses pengawasan. Yang pertama yaitu tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Bentuk standar yang umum yaitu standar fisik, standar moneter, dan juga standar waktu. Yang kedua yaitu tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga yaitu tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang atau kontinu yang berupa atas pengamatan, laporan, metode, pengujian, dan sampel. Yang keempat yaitu tahap perbandingan. Pelaksanaan dan standar dan analisis penyimpangan digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya mengapa terjadi demikian. Juga digunakan sebagai alat pengambil keputusan bagi manajer. Dan yang terakhir adalah tahap pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, di mana perlu ada perbaikan di dalam pelaksanaannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Demikian presentasi dari kelompok 7, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya itu adalah tujuan pengawasan. Yang pertama itu menstandarisasikan pelaksanaan kerja yang akseptabel, dilaksanakan melalui standar, aturan, inspeksi, prosedur tertulis, dan jadwal kegiatan. Yang kedua itu adalah melindungi aset organisasi dari pencurian, penghamburan, atau salah urus. Yang ketiga itu mempertahankan kualitas produk dan pelayanan kerja pelanggan. Yang keempat, membatasi jumlah kewenangan pemimpin dan pegawai. Sebagian dilaksanakan melalui uraian jabatan, arahan kebijakan, peraturan, dan anggaran. Yang kelima itu mengukur dan mengarahkan kinerja pegawai dan unit kerjanya. Sebagian dilakukan melalui penilaian prestasi kerja, pengamatan, survei langsung, dan melaporkan hasil kerjanya baik itu bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Nah, rekan-rekan, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kontrol ataupun pengawasan, di mana pada fungsi kontrol ini menekankan kepada 3 aspek fungsi. Yang pertama adalah fungsi sensor, yang kedua adalah
fungsi komparator, dan yang ketiga adalah fungsi aktivator. Nah, fungsi sensor di sini menjadikan perencanaan program sebagai tolak ukur dari keberhasilan pelaksanaan program. Jadi, pelaksanaan program ini dinilai apakah pelaksanaannya sesuai atau tidak dengan perencanaannya. Nah, yang kedua adalah fungsi dari komparator, di mana fungsi komparator ini menekankan kepada perbandingan antara hasil dan perencanaan program yang dilakukan saat ini dan sebelumnya. Itu apakah ada perbedaannya ataupun kemajuannya. Nah, yang ketiga adalah fungsi aktivator, di mana fungsi aktivator ini mengarahkan manajerial untuk melakukan sebuah perubahan apabila terjadi perubahan pada sistem pendidikan. Nah, sistem kontrol ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah apakah sistem kontrol ini dilakukan secara terbuka atau tertutup, di mana kalau terbuka ini melibatkan seluruh lapisan organisasi, yang artinya harus menampung seluruh aspirasi dari lapisan organisasi ini. Ataupun jikalau dilakukan tertutup, berarti hanya orang-orang terkait saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya dua sistem ini dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, yang kedua adalah apakah sistem kontrol ini dilakukan oleh mesin ataupun manusia. Karena kita tidak bisa memungkiri di era sekarang ini sudah maraknya teknologi dan berbagai jenisnya. Maka dari itu bisa saja sebenarnya dua sistem ini dilakukan secara bersamaan, di mana manusia mengendalikan mesin. Nah, yang ketiga adalah apakah sistem kontrol ini dilakukan secara efektif dan efisien atau hanya melihat hasil dari kegiatan operasionalnya. Karena sebenarnya dua hal ini merupakan manajemen dari pendidikan dan seharusnya ini dilakukan secara bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengawasan. Dalam melaksanakan kepengawasan, ada sejumlah prinsip yang dapat dilaksanakan pengawas agar kegiatan kepengawasan berjalan efektif. Prinsip-prinsip tersebut antara lain yang pertama trust, artinya kegiatan kepengawasan dilaksanakan dalam pola hubungan kepercayaan antara pihak sekolah dengan pihak pengawas sekolah sehingga hasil pengawasannya dapat dipercaya. Yang kedua, realistik, artinya kegiatan pengawasan dan pembinaannya dilaksanakan berdasarkan data existing sekolah. Yang ketiga, utility, artinya proses dan hasil pengawasan harus bermuara pada manfaat bagi sekolah untuk mengembangkan mutu dan kinerja sekolah binaannya. Yang keempat yaitu supporting, networking, dan collaborating. Artinya seluruh aktivitas pengawas pada hakikatnya merupakan dukungan terhadap upaya sekolah menggalang jejaring kerja sama secara kolaboratif dengan seluruh stakeholder. Yang kelima yaitu testable. Artinya hasil pengawasan harus mampu menggambarkan kondisi kebenaran objektif dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi. Selanjutnya yaitu macam-macam pengawasan. Di dalam fungsi manajemen pengawasan, terdapat beberapa macam dari pengawasan. Ada 3 golongan macam-macam pengawasan. Yang pertama itu dilihat dari subjeknya. Yang kedua yaitu dilihat dari cara pelaksanaannya. Dan yang ketiga dilihat dari waktu. Selanjutnya yaitu golongan kedua dilihat dari cara pelaksanaannya. Dapat dibedakan antara pengawasan langsung dan tidak langsung dalam melihat cara pelaksanaannya. Yang pertama yaitu pengawasan langsung, ialah pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat kerja yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu golongan kedua dilihat dari cara pelaksanaannya. Dapat dibedakan antara pengawasan langsung dan tidak langsung dalam
melihat cara pelaksanaannya. Yang pertama yaitu pengawasan langsung, ialah pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Yang kedua yaitu pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat kerja yang bersangkutan. Di golongan ketiga yaitu pengawasan menurut waktu. Yang pertama yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai. Pengawasan ini antara lain dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja serta rencana anggarannya. Yang kedua yaitu pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan sedang berlangsung. Perlu dikembangkan sistem monitoring yang mampu mendeteksi atau mengetahui secara dini kemungkinan-kemungkinan timbulnya penyimpangan, kesalahan, dan kegagalan. Yang ketiga yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah pekerjaan selesai dilaksanakan. Di bidang keuangan dikenal sebagai pre-audit, yaitu dengan pemeriksaan antara lain terhadap bukti-bukti pembayaran. Pengawasan ini merupakan pengawasan represif. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat MONEP. MONEP adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan pemimpin untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan untuk melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring, pemantauan dikumpulkan data dan dianalisis. Hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pemimpin yang mengadakan perbaikan. Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis data, menyimpulkan hasil yang telah dicapai, menginterpretasikan hasil menjadi rumusan keputusan, rumusan kebijakan, dan menyajikan informasi, rekomendasi untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil evaluasi. Program adalah sekumpulan kegiatan yang terencana dan sistematis. Program terdiri dari komponen-komponen meliputi tujuan, sasaran, kriteria keberhasilan, jenis kegiatan, prosedur untuk melaksanakan kegiatan, waktu untuk melakukan kegiatan, komponen pendukung seperti fasilitas, alat dan bahan, serta pengorganisasian dicapai dalam bentuk informasi, digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan dan penentuan kebijakan. Jenis evaluasi yang akan digunakan sangat tergantung dari tujuan yang ingin dicapai lembaga. Tahapan program yang akan dievaluasi dari jenis keputusan yang akan diambil dengan demikian. Evaluasi program adalah proses untuk mengidentifikasi, mengumpulkan fakta, menganalisis, dan menginterpretasi serta menyajikan informasi untuk pembuatan keputusan bagi pemimpin. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip MONEP. Pada pelaksananya, MONEP haruslah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berorientasi pada tujuan. MONEP hendaknya dilaksanakan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Hasil dari MONEP dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan atau peningkatan program pada evaluasi, formatif, dan membuat justifikasi dan akuntabilitas pada evaluasi sumatif. Yang kedua yaitu mengacu pada kriteria keberhasilan. MONEP seharusnya dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria keberhasilan dilakukan bersama antara para evaluator, para sponsor, pelaksana program, para pemakai lulusan, dan lembaga terkait. Yang ketiga yaitu mengacu pada asas manfaat. MONEP sudah seharusnya dilakukan dengan manfaat yang jelas. Manfaat tersebut adalah berupa saran, masukan, atau rekomendasi untuk perbaikan program-program yang di MONEP atau program sejenis di masa mendatang. Dan yang keempat, dilakukan secara objektif. MONEP harus dilaksanakan secara objektif. Petugas MONEP dari pihak eksternal seharusnya bersifat independen, yaitu bebas dari pengaruh pihak pelaksana program. Dan petugas MONEP internal harus bersifat
harus bertindak objektif, yaitu melaporkan temuannya apa adanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan model MONEF atau model monitoring dan evaluasi program. Menurut Kaufman dan Thomas mengemukakan ada 7 model MONEF, yaitu yang pertama goal oriented evaluation model atau lebih dikenal dengan model evaluasi berorientasi tujuan. Jadi model ini memfokuskan pada pencapaian tujuan pendidikan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai. Yang kedua yaitu ada goal free evaluation model atau lebih dikenal dengan model evaluasi bebas tujuan. Jadi model ini tidak didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari program kegiatan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada Continuous Evaluation Model atau dikenal dengan model evaluasi. Model ini memfokuskan pada program pendidikan untuk mengidentifikasi tahapan proses pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang keempat yaitu ada Responsive Evaluation Model atau model evaluasi responsif. Model ini beberapa tahun melakukan dan mengembangkan evaluasi model Continuous Stakes, memunculkan ide Responsive Evaluation Model. Evaluasi ini dikembangkan sejalan dengan perkembangan manajemen personel, perubahan perilaku, atau lebih dikenal dengan behavior change. Yang kelima yaitu CIPP atau CIPP Evaluation Model atau model evaluation CIPP. Model ini CIPP ini singkatan dari Context, Input, Proses, Produk. Jadi model ini adalah berorientasi pada pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yang keenam yaitu GSE UCLA Evaluation Model. Model ini hampir sama dengan model CIPP, termasuk kategori evaluasi yang konferensif. Yang selanjutnya itu ada yang ketujuh, ataupun yang terakhir, Discrepancy Evaluation Model atau DEM. Evaluasi model discrepancy ini dikembangkan oleh Malcolm Froufus, fokus pada pembandingan hasil evaluasi dengan performansi standar yang telah ditentukan. Hasil evaluasi digunakan untuk pengambilan kebijakan tentang program yang telah dilaksanakan. Yang selanjutnya akan ditingkatkan dan dilanjutkan atau dihentikan. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang model-model MONEF. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan MONEF. Nah, di makalah kami itu ada 2 pendekatan MONEF. Yang pertama itu pendekatan MONEF survei dan pendekatan MONEF expo pasto. Nah, pendekatan MONEF survei ada 4 tujuan yang dapat dicapai melalui pendekatan survei ini. Yang pertama itu deskriptif, eksplanatif, eksploratif, dan prediktif. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari pendekatan ini sendiri. Nah, pendekatan survei deskriptif digunakan apabila MONEF bertujuan untuk mendeskripsikan keadaan dan kondisi subjek atau objek yang dimotoring atau dievaluasi. Nah, selanjutnya itu pendekatan survei eksplanatif. Nah, bertujuan untuk menjelaskan mengapa ini terjadi atau mengapa terjadi perubahan atau mengapa tidak ada perubahan dan mengapa program tidak berjalan dengan lancar dan mengapa dampak program tidak seperti yang diharapkan. Nah, selanjutnya itu pendekatan eksploratif digunakan manakala MONEF ini bertujuan untuk mengungkapkan hal-hal yang sebelumnya tidak dirumuskan dalam tujuan program. Nah, yang terakhir itu pendekatan survei prediktif. Nah, digunakan manakala MONEF ini dilakukan untuk memprediksi hal atau dampak program beberapa tahun yang akan datang sehingga memperhatikan data yang ada saat ini. Nah, yang terakhir itu pendekatan MONEF expo pasto. Nah, pendekatan MONEF expo pasto ini digunakan apabila MONEF dilakukan untuk mencari dampak suatu program atau perbaikan yang telah dilakukan di masa lampau. Nah, pemilihan pendekatan ini juga dapat ditentukan dengan memperhatikan tujuan dan waktu atau saat MONEF ini dilakukan. Nah, jadi untuk memilih pendekatan MONEF ini sendiri dapat disesuaikan dengan kegunaan atau tujuan dari pendekatan-pendekatan yang telah saya jelaskan tadi. Terima kasih.